Ukraina melancarkan serangan mengejutkan ke jantung industri drone Rusia. Drone kamikaze jarak jauh An-19-6 Lyuty menghantam pabrik IEMZ Kupol di East Havs, Republik Udmurtia, 1.300 km dari garis depan. Pabrik ini memproduksi drone Shahed versi Rusia yang selama ini membombardir kota-kota Ukraina. Apakah ini titik balik perang teknologi tanpa awak di medan tempur Ukraina-Rusia? Serangan ini terjadi pada malam hari dan langsung memicu kebakaran besar di kompleks pabrik. Penduduk East Havs merekam momen saat drone terbang rendah dan kemudian terdengar ledakan besar. Associated Press dan media Rusia mengonfirmasi lokasi target adalah pabrik IEMZ Kupol yang memproduksi sistem rudal Tor dan kini drone kamikaze Garpia A1. Drone Ukraina An-19-6 Lyuty terbang lebih dari 1.000 km dari Ukraina tanpa dicegat oleh pertahanan Rusia. Garpia A1 adalah versi Rusia dari drone Iran Shahed 136. Bedanya, Garpia menggunakan komponen lokal Rusia dan perakitannya lebih presisi. Beberapa seri komponennya diberi kode K, KB, dan KU. Pabrik Kupol di East Havs kini disebut telah beralih produksi besar-besaran ke drone Garpia untuk memperkuat serangan jarak jauh Rusia ke Ukraina. Dengan menghantam pabrik ini, Ukraina menarget jantung produksi drone kamikaze Rusia. Drone Ukraina yang digunakan bernama An-19-6 Lyuty. Jangkauan lebih dari 2.000 km, kapasitas hulu ledak 75 kg, lepas landas konvensional tanpa peluncur. Kendali manual dengan radio dan AI autopilot. Drone ini merupakan salah satu drone paling mematikan dan presisi tinggi yang pernah diproduksi Ukraina secara lokal. Menurut laporan, produksi drone ini didukung oleh dana Jerman sebesar lebih dari 100 juta euro. Ukraina sengaja menargetkan pabrik, gudang logistik, dan pusat perakitan militer jauh di dalam wilayah Rusia. Tahun lalu, drone Ukraina menyerang radar strategis di kota Orsk, hampir 1.800 km dari Ukraina. Ini adalah bagian dari doktrin baru Kiev, menekan Rusia dari dalam, bukan hanya dari garis depan. Presiden Zelensky telah menegaskan, prioritas utama kami saat ini adalah drone tempur dan pencegat. Rusia meningkatkan serangannya dan kami harus siap melawan balik dengan teknologi. Serangan ini memalukan bagi pertahanan udara Rusia. Kota East Havs bukan kota perbatasan, melainkan kota industri utama Rusia, ratusan kilometer dari Ukraina. Serangan ini menunjukkan bahwa sistem radar dan pertahanan udara Rusia gagal mendeteksi dan mencegat Lyuty. Selain itu, laporan dari media lokal menyebutkan adanya kepanikan dan upaya menyembunyikan skala kerusakan dari publik. Moskow belum mengeluarkan laporan resmi, tetapi kebakaran besar di pabrik Kupol terekam oleh warga dan tersebar luas di media sosial. Setelah serangan ini, analis militer meyakini Rusia mungkin akan meningkatkan frekuensi serangan drone ke Kiev, Kharkiv, dan Odessa. Namun, efek jangka panjang dari serangan Ukraina bisa memperlambat produksi drone kamikaze Rusia. Dengan menggempur pusat produksi dan logistik, Ukraina ingin menumpulkan gigi serangan jarak jauh Rusia sebelum musim dingin 2025 tiba. Di era perang modern, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tentara, tapi oleh keunggulan teknologi tanpa awak. Ukraina baru saja membuktikan bahwa dengan drone jarak jauh, tidak ada tempat yang aman di Rusia. Apakah ini awal dominasi Ukraina di medan drone, atau justru Rusia akan membalas lebih brutal?